Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi dari kelas 7 SIP 1. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan kinerja ekonomi. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi isu penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor, internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai dengan 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 dan 2000 sampai dengan 2016. Yang kedua, selanjutnya yaitu research gap. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari tahun 2013 mengatakan perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional Agustus tahun 2004, dalam Rosnidah tahun 2013 mengatakan audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan. Menurut Widya Sari et al. Tahun 2017, dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Arif Tiara, DKK tahun 2013, strategi bisnis perusahaan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional, dan transaksi dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Selanjutnya, fenomena. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satu dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Menurut Sulistianto tahun 2006, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu. Karena tingkat keuntungan atau profit diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Menurut Timuriana dan Muhammad tahun 2016, oleh karena itu, manajemen sering mengambil tindakan agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik dengan metode manajemen laba. Manajemen yang dinilai prestasinya dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunis. Maheswari dan Nugroho tahun 2014. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja ekonomi sebagai akibat dari praktik manajemen laba yang didasarkan pada perilaku oportunistik seorang manajer. Tidak ada kritik di poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan motivasi atau isu research gap atau fenomena dengan baik. Yang nomor 2, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional menurut Wulandari tahun 2013. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategis bisnis perusahaan. Kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi strategi bisnis menurut Widya Sari et al. Tahun 2017. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospek dan defender dari tipologi Miles and Snow tahun 1978, menurut Arif Tiara et al. Tahun 2013. Yang keempat, prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru, menurut Widya Sari, Harindahyani, dan Rudiawarni tahun 2017. Yang kelima, defender berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi, menurut Wardani dan Isabella tahun 2017. Yang keenam, tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya.
Artinya, tindakan manajemen laba mengandung motivasi tertentu, karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen, menurut Timuriana dan Muhammad tahun 2015. Yang ketujuh, manajemen yang dinilai prestasinya menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunis, menurut Maheswari dan Nugroho tahun 2014. Kritik, tidak ada kritik di poin ini, penulis sudah cukup jelas menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan berlanjutan tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan berkelanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan return on asset sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Kritik, tidak ada kritik dalam poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan novelty pada bagian abstrak. Selanjutnya yang keempat, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kualitas auditor internal mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah strategi bisnis mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah sustainability reporting mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang keempat, apakah manajemen laba mempengaruhi kinerja ekonomi? Kritik, meneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah tersirat secara implisit. Yang kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mempengaruhi return on asset terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, untuk mengetahui pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Kritik, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Kemudian yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini fokus pada penjelasan hubungan antara pengaruh kinerja ekonomi sustainability reporting adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk pengungkapan sukarela yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi perusahaan. Kemudian yang B, peran kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting. Kritik, penelitian ini hanya menjelaskan kontribusi secara general, seharusnya kontribusi dijelaskan secara spesifik lagi. Selanjutnya yang nomor 7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu stewardship theory. Tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Yang kedua, teori akuntansi positif. Dipelopori oleh Watts and Jayman tahun 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer dan pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah yaitu hipotesis utang atau ekuitas dan hipotesis biaya atau political atau hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritik, peneliti hanya menjelaskan grand teori yang secara eksplisit. Selanjutnya yang ke-8,
jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada stewardship teori. Tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan? Yang kedua, teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap. Kritik peneliti sudah jelas dan lengkap dalam menampilkan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yang 9, buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada kerangkanya. Untuk kerangka sendiri, untuk kritik kerangka, penulis sudah cukup jelas membuat kerangka konseptual. Yang ke-10, apakah hipotesis penelitian, yaitu H1, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap economic performance. Yang kedua, strategi bisnis berdampak positif terhadap economic performance. Yaitu H3, pelaporan keberlanjutan berdampak positif terhadap economic performance. H4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap economic performance. H6, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap economic performance. H7, manajemen laba negatif, hubungan negatif laporan keberlanjutan terhadap economic performance. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas. Yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dalam penelitian ini menggunakan sekondariat berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan sustainability report. Kritik, peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel dalam penelitiannya. Kemudian yang B yaitu unit analisis. Populasi penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian mencakup data tahun 2013 hingga 2016 untuk lebih mencerminkan kondisi saat ini. Kritik, penulis tidak menjelaskan secara jelas unit analisis penelitian ini. Kemudian yang C yaitu sampel teknik. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik metode purposive sampling. Penelitian hanya memberikan kuesioner untuk level tertinggi saja. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menjelaskan dalam penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Kemudian yang nomor 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini ada rumusnya, dan untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menerangkan rumus persamaan regresi yang digunakan. Yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Yang A ada statistik deskriptif, peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Di sini tertera hasil uji kelayakan model yaitu uji F dan coefficient of determination atau uji R, dan yang C uji hipotesis. Hipotesis tes yaitu uji T. Kritik, peneliti sudah menjelaskan dengan baik melalui tabel yang ada, hanya saja penjelasan tidak dipaparkan secara eksplisit. Yang ke-14, kesimpulan dan keterbatasan. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai dengan 2016. Keterbatasan, di sini ada 4. Yang pertama, sampel penelitian ini hanya memeriksa perusahaan yang berada dalam indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini dapat tidak digeneralisasi. Yang kedua, sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan atau laporan keberlanjutan sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasikan yang menghasilkan sampel kecil perusahaan. Yang ketiga, masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar.
Yang keempat, ada perusahaan yang tidak membagikan dividen yang menyebabkan saham perusahaan terbatas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.